Kekudusan dan integritas. Kekudusan dan integritas. Mari kita membuka 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-10. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Satu Tesalonika 2 ayat 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Saya baca sekali lagi. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kekudusan dan integritas. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu kita tidak asing dengan kata integritas. Biasanya integritas itu dikaitkan dalam kaitannya dengan kita dengan sebuah organisasi. Kita sering ditanya bagaimana integritas Anda. Kan begitu. Kata integritas ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin, dari kata integer. Itu mencakup banyak aspek dari masalah lahiriah, moral, etika, karakter yang mulia. Itu dari bahasa Latin. Kalau dalam perjanjian lama, kata yang dipakai itu adalah kata tom. Itu artinya sempurna, suatu kondisi tanpa celah. Itu dari bahasa Ibraninya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, dalam perjanjian lama, biasanya orang yang berintegritas ini, itu digambarkan seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Yaitu apa? Orang yang berintegritas itu orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan di jalan orang berdosa. Tidak bergaul dan bersekutu dengan pencemooh. Dan orang yang menyukai firman Tuhan dan merenungkannya terus menerus. Makna dasar dari integritas dalam perjanjian lama itu adalah kesehatan karakter dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral. Jadi dalam perjanjian lama, integritas itu dilihat sebagai kesehatan karakter. Jadi kalau orang dikatakan berintegritas, maka karakternya itu sehat. Dan dia patuh terhadap prinsip-prinsip moral. Itulah yang dikatakan berintegritas. Kalau dalam perjanjian baru, kata integritas ini hanya dipakai satu kali. Yaitu di Titus 2 ayat yang ke-7. Kata yang dipakai itu adalah aporia. Itu memiliki arti incorruption. Tidak dapat rusak atau soundness. Itu sehat atau mengalami kesehatan. Jadi integritas di sini dilihat sebagai sebuah kejujuran yang menganut perbuatan baik. Artinya bahwa orang yang berintegritas, dia sedang menunjukkan kualitas diri yang tidak bergantung kepada kebaikan atau kebajikan manusia. Tetapi yang dibangun di atas dasar takut dan cinta akan Tuhan. Itulah sebabnya orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau orang tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kecil kemungkinan dia akan memiliki integritas. Dalam bahasa sehari-hari, orang berintegritas itu dilihat sebagai orang yang mengalami kejujuran moral. Jadi orang yang dalam bahasa sehari-hari, kita melihat bahwa orang yang berintegritas itu adalah orang yang jujur dalam hal moral. Apa yang diperkatakan sama dengan apa yang dilakukan. Apa yang di hati sama dengan apa yang keluar dari mulut. Itulah yang dikatakan berintegritas dalam bahasa sehari-hari. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa orang yang berintegritas itu adalah orang yang konsekuen dengan apa yang diperkatakan, dengan apa yang diimani, itu sama dengan apa yang dilakukan. Amin. Itulah orang yang berintegritas.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita berbicara mengenai integritas, maka integritas itu tidak bisa dipisahkan dari yang kekudusan. Bagi orang Kristen, berbicara mengenai integritas itu sama artinya sedang berbicara mengenai kekudusan hidup. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita berada, maka kita sebagai orang percaya harus menunjukkan kualitas hidup kita yang kudus. Karena kekudusan itu adalah bagian utama dari integritas kita. Hidup dengan berintegritas itu sama sulitnya dengan hidup dalam kekudusan. Jadi hidup berintegritas itu sama sulitnya dengan hidup dalam kekudusan. Sulit untuk memiliki integritas, tapi sulit juga untuk hidup dalam kekudusan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa panggilan kita itu adalah menjadi sama seperti Allah kita. Kalau kita punya Allah yang kudus, maka kita juga harus punya pola hidup yang kudus. Seperti yang dikatakan dalam tema kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena itu setiap orang Kristen dipanggil untuk hidup berintegritas dalam totalitas hidupnya. Alkitab menegaskan bahwa kebahagiaan orang Kristen tergantung kepada integritas yang ia miliki. Kebahagiaan orang Kristen itu sangat dipengaruhi oleh integritasnya. Seperti dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Amin. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya berintegritas, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam hubungan antara kekudusan dan integritas, paling tidak ada dua prasyarat yang harus kita miliki supaya kita bisa hidup dalam kekudusan yang berintegritas. Ada dua prasyarat yang harus kita miliki. Yang pertama, hidup benar di hadapan Allah dengan menjaga kekudusan. Jadi kalau kita mau hidup dengan kekudusan yang berintegritas, yang pertama itu adalah kita harus hidup benar dengan menjaga kekudusan. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu, kekudusan itu kan, kudus itu kan dari kata hagios, itu artinya itu adalah mengenai keterpisahan dan kesucian terhadap Allah. Terpisah, kan gitu. Terpisah dari apa? Terpisah dari dosa. Terkadang juga hagios itu diartikan suci. Terkadang juga diartikan saleh. Kalau dalam perjanjian lama, kudus itu memakai kata kados, yang berarti ditentukan oleh garis-garis batas. Ditentukan oleh garis-garis batas. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kekudusan itu berarti terpisah, dikhususkan, terpotong dari, atau dilepaskan seseorang atau benda, atau dikhususkan bagi Tuhan supaya dapat dipakai, maka pengertian kudus itu yang berarti dipisahkan itu mencakup dua hal. Yang pertama, kekudusan itu berarti dipisahkan dari hal-hal duniawi yang bertentangan dengan Allah. Jadi yang pertama, kekudusan itu berarti dipisahkan dari hal-hal duniawi yang bertentangan dengan Allah. Yang kedua, dikhususkan menjadi milik Allah. Jadi sehingga pada saat kita berbicara mengenai kekudusan, kita harus melihat bahwa kekudusan itu berarti dipisahkan dari perkara-perkara duniawi, lalu dikhususkan menjadi milik Allah. Tahap pertamanya itu dipisahkan dulu. Ada banyak orang, lalu kemudian dipisahkan. Dipisahkan, lalu setelah dipisahkan, dikhususkan. Jadi ada dua tahapan. Pertama dipisahkan, setelah dipisahkan, dikhususkan. Kalau pada saat pemisahan, baru pemisahan biasa. Tapi ketika dikhususkan, itu berarti berbicara sesuatu yang lebih spesifik,
lebih khusus lagi. Jadi berbicara tentang kekudusan berarti kita dipisahkan dari hal-hal yang berbau duniawi, tapi dikhususkan menjadi miliknya Allah. Amin. Baru-baru ini Bapak Ibu, waktu saya mengajar di tingkat 1 ya, tingkat 1, pembicaraan kami tentang lagu-lagu duniawi. Boleh enggak Pak, kita ini nyanyi lagu-lagu duniawi? Ada yang bilang, bolehlah Pak, saya suka lagunya Ari Lasso. Apalagi Peter Pan, kan begitu katanya. Saya suka sekali katanya. Enggak ada yang salah Pak. Kita kan masih di dunia. Kita masih di dunia, bolehlah Pak. Bilang begitu. Saya bilang begini. Tahukah Anda, pada saat Anda datang ke tempat ini, Anda adalah orang yang dikhususkan. Bukan orang sembarang masuk sini. Betul? Bukan orang sembarang masuk sini. Agnes Monica saja nggak berani masuk sini. Padahal suaranya bagus. Karena apa? Dia tidak mau dikhususkan. Masalahnya adalah dia tidak mau dikhususkan. Tapi pada saat Anda tiba di tempat ini, Anda sedang dikhususkan menjadi milik Tuhan. Makanya mulut kita, bibir kita, lidah kita dikhususkan untuk memuji Tuhan, mewartakan kabar baik, menyampaikan kebenaran. Amin. Makanya setelah itu di Asrama Putra tidak ada lagi putar lagu duniawi. Biasanya setiap saya lewat antar mobil, berapa puluh tahun lalu. Setiap saya lewat karaokean mereka. Saya bilang, Anda sudah dikhususkan datang di sini. Jadi jangan lagi lagu-lagu duniawi. Mau main bola Pak, biar semangat Pak. Lagu apa, joget-joget Pak. Anda sudah dikhususkan di sini. Agnes Monica nggak berani masuk sini. Yang lain-lain tidak berani masuk sini karena mereka tidak mau dikhususkan. Karena itu berbahagialah Anda yang ada di sini karena Anda adalah orang yang dikhususkan. Tidak semua orang bisa di situ. Seseorang yang dikatakan memiliki integritas adalah jika dalam hidupnya ia mampu menjaga kekudusan hidupnya dalam segala situasi. Jadi kalau orang yang dikatakan memiliki integritas, maka dia harus mampu menjaga kekudusan hidupnya dalam segala situasi dan dalam segala keadaan. Karena apa? Sesuai tema kita. Kita punya Allah yang kudus, maka kita harus kudus. Seseorang yang berintegritas, jika ia mampu hidup dan bertahan dalam kekudusan, maka ia akan menunjukkan diri bahwa dia memiliki integritas yang berbeda dengan orang-orang lain. Apalagi sekolah kita adalah sekolah yang menganut doktrin kekudusan, kesucian. Karena itu harusnya kita harus menunjukkan pola hidup, gaya hidup, cara hidup yang lebih kudus dari orang-orang yang tidak menganut paham atau doktrin kekudusan. Amin. Anda harus lebih kudus. Anda harus berbeda dengan orang-orang yang tidak dibentuk dan dididik dalam doktrin kesucian. Itu tantangan bagi kita. Saya pernah mem-PHK seorang dosen saya. Waktu saya pernah mem-PHK seorang dosen. Saya putus dia, gak boleh lagi dia ngajar. Masalahnya sepele. Suaminya datang ke kantor saya, dia bilang, "Pak, saya mau protes. Dosen Bapak tadi malam makan bakso bersama istri saya." Saya pikir kok makan bakso masalah. Lalu dia tunjukkan foto. "Lihat ini Pak, masa dosen Bapak menyuapin bakso, pentol bakso ke mulut istri saya?" Oh iya ya, betul pula disuapin pentol bakso. Di Arengka, dekat rumahnya si David itu.
Nah, itu. Jadi dia suap pentol bakso, difoto. Mungkin ada teman yang foto atau orang lewat, saya nggak tahu. Padahal ini teman ini, dosen ini teman baik saya dan istri saya. Kemana-mana kami sama. Pernah sama-sama menjadi agen asuransi. Kalau enggak saya ikut di bisnisnya dia ikut di bisnis kami. Kemana-mana sama. Tapi saya bilang, hari ini Bapak tidak boleh mengajar lagi. Saya bilang gitu. Kenapa Pak? Saya kan hanya makan bakso. Apa yang salah dengan baksonya? Saya bilang, Bapak tidak salah traktir orang makan bakso. Tapi kesalahan Bapak adalah nyuap istri orang. Malam-malam lagi. Jam 10 malam lebih lagi. Katanya Ustadz Somad, jam 10 malam banyak setan lewat. Di situ masalahnya. Jadi Anda mensuap istri orang, makan bakso, lalu suaminya komplain ke saya, menunjukkan foto orang makan bakso. Dan Anda dosen loh, saya bilang begitu. Udahlah Bapak nggak usah lah dulu ngajar, saya bilang begitu. Karena apa? Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Karena dia harus menunjukkan kekudusannya. Lalu dia bilang, tapi kan kami belum berzina Pak. Betul, potensinya ada. Potensinya tinggi banget, saya bilang. Tidak layak, saya bilang. Akhirnya dia mundur sendirilah dia akhirnya. Jadi Bapak nggak usah capek-capek pecat saya. Saya mengundurkan diri aja katanya. Syukurlah saya nggak rugi satu tanda tangan. Jadi udah mundur sendiri. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kekudusan itu bukan hanya sekedar doktrin atau pengajaran yang diajarkan turun-temurun. Kekudusan itu bukan hanya sekedar doktrin atau ajaran yang diajarkan secara turun-temurun. Tetapi kekudusan itu harus menjadi panduan hidup atau tuntunan hidup kita. Jadi kekudusan itu bukan hanya doktrin, tapi menjadi acuan hidup, tuntunan hidup, panduan hidup. Itu yang paling penting. Jadi bukan hanya sekedar jadi konsep. Doktrin itu kan konsep, tapi harus dijabarkan dalam hidup. Itulah yang kita sebut dengan panduan hidup atau tuntunan hidup. Kemarin saya tanya di mahasiswa tingkat 1. Kalau pacaran, boleh nggak pegang tangan? Tingkat 2, tingkat 3 pacaran boleh nggak pegang tangan? Boleh? Boleh? Ada 2, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Tapi saya sudah mensurvei di ruang makan. Tidak pegang tangan di atas meja, tapi kaki di bawah meja berpegangan. Tangan jauh-jauhan, tapi kaki di bawah meja yang saya lihat. Berpegangan kaki mereka. Sentuh-sentuhan. Sap, sap. Boleh nggak kita pegang tangan? Orang pacaran boleh enggak? Boleh? Berarti kita butuh tuntunan, panduan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Butuh panduan kita ini. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Karena kalau hanya sekedar menjadi doktrin, suatu saat doktrin itu akan terhimpit di dalam pikiran kita, dia akan tersudutkan oleh konsep-konsep yang ada yang masuk ke dalam pikiran kita. Karena itu, kekudusan itu bukan hanya sekedar doktrin, tapi dia harus dijadikan panduan hidup atau tuntunan hidup. Yang kedua, prasyarat yang kedua supaya kita memiliki kekudusan yang berintegritas. Yang kedua, kalau tadi kita harus hidup benar dengan menjaga kekudusan, yang kedua, kita harus hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kita harus hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dalam bahasa Ibrani, ketaatan itu dinyatakan dalam kata syama. Itu yang berarti mendengar atau mendengarkan. Kalau dalam bahasa Yunaninya, hipakowo.
kata bendanya dari hipakoe, itu secara harafiah mengandung arti mendengarkan di bawah, mendengar di bawah, atau mendengar dengan sikap tunduk atau melayani. Ketika Anda mendengar ketaatan, apakah Anda merasa ketaatan itu adalah sesuatu yang positif atau negatif? Karena ada banyak orang yang mengatakan bahwa saya tidak suka dengan ketaatan karena ketaatan itu membatasi kebebasan. Ada banyak orang yang tidak suka dengan ketaatan karena merasa bahwa ketaatan itu justru membatasi ketaatan. Ada orang mengatakan aturan dibuat untuk dilanggar. Untuk apa aturan dibuat? Kan untuk dilanggar. Ada orang mengatakan seperti itu karena dia merasa bahwa ketaatan kepada aturan itu membuat dirinya merasa dibatasi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dari manakah munculnya sikap taat? Ketaatan itu muncul karena sikap iman kita kepada Tuhan. Artinya, orang bisa menjadi taat atau kualitas ketaatan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kualitas iman seseorang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa aturan itu membatasi dia, kalau ada orang yang mengatakan ketaatan itu membatasi kebebasannya, aminkan saja, karena memang kualitas rohaninya masih jelek, tidak bisa dipaksa tinggi. Tapi orang yang punya kualitas iman yang baik, maka dia akan menunjukkan kualitas ketaatan yang sungguh-sungguh taat. Karena dia melihat ketaatan itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, salah satu pahlawan iman atau contoh iman yang menunjukkan ketaatan itu adalah Abraham. Abram. Kejadian 12 ayat 1. Waktu itu Abram, yang kemudian Abraham dipanggil oleh Tuhan. Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari keluargamu, ke negeri yang akan kutunjukkan. Itu masih ke negeri yang akan kutunjukkan. Artinya apa? Abraham gak tahu tempat itu di mana. Abraham tidak tahu tempat itu subur atau tidak. Abraham tidak tahu tempat itu adalah tempat yang baik atau tidak. Abraham tidak tahu. Tapi Abraham percaya bahwa kalau Tuhan yang panggil, itu pasti untuk kebaikan. Sehingga walaupun Abraham tidak mengetahui tempat itu, walaupun Abraham tidak tahu berapa jauh tempat itu dari Ur Kasdim, Abraham berangkat. Dia taat sama Tuhan. Walaupun dia tidak tahu. Karena Abraham memiliki kepatuhan, ketaatan kepada Tuhan. Itulah sebabnya pilihan Allah atas Abraham didasarkan kepada kemahatauan Allah tentang kualitas dari iman Abraham. Sebaliknya, ada satu contoh juga di Alkitab yang menunjukkan ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan. Raja Saul, dia dapat perintah dari Tuhan untuk membunuh semua orang Amalek. Rajanya juga Raja Agag harus dibunuh. Semua orang Amalek harus dibunuh. Semua ternak-ternaknya juga harus dibunuh. Tapi pada saat Saul memerangi orang Amalek, apa yang terjadi? Dia lebih mendengarkan kata-kata dari rakyatnya. Rakyatnya bilang kepada Saul, ini kambing dombanya orang Amalek, gemuk-gemuk, punya kita kurus-kurus, kita bawa aja. Dibawa. Raja Agag juga tidak dibunuh. Mengapa Raja Saul tidak membunuh Raja Agag? Supaya orang tahu seolah-olah bahwa Raja Saul ini adalah raja yang menjunjung tinggi HAM. Mencintai sesama. Padahal Tuhan katakan harus dibunuh. Tapi Saul tidak mau. Dia tidak patuh sama Tuhan. Karena memang kualitas imannya beda. Saul dipilih menjadi raja bukan karena dia punya kualitas
iman yang baik, tapi karena membuang undi. Itu masalahnya. Dia terpilih bukan karena kualitas iman, tapi membuang undi. Inilah yang kemudian disebut dengan tebar pesona menuai masalah. Jadi Saul ini sedang tebar pesona, tapi menuai masalah. Dia berusaha tampil seolah-olah dia adalah orang yang mendengarkan semua apa kata rakyatnya, kata prajuritnya. Seolah-olah dia pro rakyat. Padahal bukan. Dia pro rakyat tapi dia membantah perintah Tuhan. Kualitas iman jelek banget. Jelek banget. Dia tidak taat. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, pada saat kita taat, juga kita dituntut untuk membayar harga untuk sebuah ketaatan. Jadi orang tidak hanya taat. Pada saat kita taat kepada Allah, kita juga dituntut untuk membayar harga untuk sebuah ketaatan. Abraham harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan orang tuanya di Ur Kasdim. Dia harus bayar harga itu. Tidak mudah meninggalkan orang tua. Tidak mudah meninggalkan kenalan-kenalan. Tidak mudah meninggalkan segala kenangan di Ur Kasdim. Tapi itu harga yang harus dibayar. Musa bersedia membayar ketaatannya dengan meninggalkan segala kemewahan, segala kenikmatan di istana Firaun. Musa tinggalkan itu. Karena dia patuh kepada Tuhan. Dia terima mandat untuk membebaskan umat Tuhan dari Mesir. Ketaatan itu menuntut harga yang mahal dari Anda. Ketaatan itu menuntut harga yang mahal. Ketaatan itu bukan berarti pasif, tetapi menuntut harga. Ada harga yang harus kita bayar. Dan pada saat Anda menjadi orang yang taat, tidak ada jaminan Anda akan disukai orang. Pada saat kita menjadi orang taat, tidak ada jaminan kita akan disukain orang. Apakah Musa disukain orang ketika dia mengambil diri untuk taat, memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel? Apakah Musa disenangi banyak orang? Tidak. Justru ada dua orang yang memberontak. Ada seorang imam besar yang bernama Harun dan seorang nabiah atau nabi perempuan yang bernama Miriam itu justru memberontak kepada Musa. Pada saat Musa menikah, kan mereka katakan, gak layak kamu. Kan begitu. Memberontak Harun dan Miriam. Jadi, ketaatan, pola hidup yang taat, tidak akan membuat kita otomatis disenangi orang. Tapi Anda harus bayar harga. Anda harus siap tidak disukain orang. Amin. Kalau begitu tidak mudah untuk menjadi orang taat. Tetapi integritas dari seorang percaya, integritas orang yang percaya kepada Yesus itu harus memiliki kualitas yang lebih tinggi dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya orang percaya kepada Kristus, dia dituntut lebih berintegritas, lebih taat dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Sekalipun, ada kata, sekalipun kita dipimpin oleh orang yang tidak kita sukai. Ketaatan itu dibangun bukan di atas dasar suka atau tidak suka. Kalau saya suka, saya taat. Kalau saya senang sama pemimpin saya taat. Tapi kalau saya tidak senang, saya tidak taat. Ketaatan tidak dibangun di atas dasar suka atau tidak suka. Tetapi ketaatan dibangun di atas dasar sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Amin. Itulah yang namanya berintegritas. Harus taat sekalipun kita tidak sesuai dengan hati kita. Selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus taat. Selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus taat. Tidak ada pilihan.
Ketaatan Anda menentukan Anda itu berintegritas atau tidak. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saya termasuk orang yang susah berkata tidak. Jadi kalau orang suruh saya, pasti saya kerjakan ya, iya, iya, iya. Saya paling susah berkata tidak. Walaupun saya tahu itu susah. Kemarin kami baru meresmikan gereja kami, GKN Getsemani. Tapi yang paling berkesan bagi saya itu adalah ketika membangun pastori. Saya ingat seorang misionaris, Pak Helmut Markelly, lama menjadi mentor saya selama di Sumatera. Dia bilang begini ke saya, Pak Togi, saya kasih tahu Pak Togi, kalau bangun gereja, jemaat itu pasti mau. Tapi kalau bangun rumah pendeta, jemaat itu tidak mau. Bangun gereja, jemaat mau. Bangun rumah pendeta, tidak mau, jemaat. Saya ditantang oleh Pak Kim. Pak Togi, beranikah Pak Togi bangun gereja, bangun pastori 2 lantai 150 juta? Saya bilang, saya berani Pak. Saya berani. Padahal saya hitung-hitung di bawah saja nggak cukup. Tapi saya bilang, saya berani. Karena kalau saya bilang tidak, berarti duitnya pindah Pak Co. Duitnya pindah ke Blitar kedua kali. Saya bilang, saya berani. Bisa? Bisa. Walaupun setelah saya bilang bisa, nggak bisa tidur saya. Gimana? Tapi saya ingat itu, saya padukan. Jemaat tidak akan bangun rumah pendeta. Malas mereka itu. Karena dibilangnya ya dibangun juga yang enak-enak tidur pendeta. Mereka tidak mau. Saya berani. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kami bisa bangun itu. Kalau kata Pak Co, bagus ya Pak Co. Walaupun tabungan harus kosong. Tapi masalahnya adalah, ini masalah integritas. Sebagai seorang pemimpin, hamba Tuhan. Saya selalu mengatakan di kelas pengembalaan, seorang gembala harus lebih beriman dari yang digembalakan. Kalau enggak usah jadi gembala. Seorang pemimpin harus lebih rohani dari orang yang dipimpin. Kalau enggak usah jadi pemimpin. Seorang dosen harus lebih pintar dari yang diajar. Kalau enggak usah jadi dosen. Saya selalu bilang begitu. Seorang pemimpin harus lebih rohani dari yang dipimpin. Seorang gembala harus lebih beriman dari yang digembalakan. Kalau enggak usah. Ganti cita-cita saja. Integritas ditentukan oleh kemampuan kita menjaga kekudusan hidup kita, dan integritas kita ditentukan oleh kemampuan kita untuk menjadi taat. Yang menjadi pertanyaannya, apakah 2 hal itu sudah kita miliki? Apakah 2 hal itu sudah kita junjung tinggi? Apakah kekudusan dan ketaatan ini sudah kita pegang di dalam hidup kita? Tapi percayalah, integritas tidak membuat Anda menjadi kaya. Karena integritas tidak berbicara mengenai uang. Tapi dengan berintegritas, Anda akan berbeda di mata Tuhan, berbeda di mata manusia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur di mana pada pagi hari ini Tuhan boleh ingatkan kami bahwa kami harus membangun integritas kami di atas dasar menjaga kekudusan hidup kami, dan di atas dasar menjaga hidup kami agar selalu taat kepada firman-Mu Bapa. Berkati kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.